dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya posisinya ada di pabrik benang atau pabrik Britex di Pleret. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang sejarah pabrik benang tersebut. Di video kali ini, saya akan mengupas sedikit sejarah pabrik Britex atau pabrik benang. Sebelumnya, saya meminta maaf bahwa saya hanya menampilkan atau memperlihatkan pabrik Britex ini hanya dari bagian samping dan juga telah tertutup oleh tembok karena pabrik ini sudah lama terbengkalai dan akses jalan menuju pabrik ini pun susah untuk dilewati, kata dari sang pengelola. Maka dari itu, saya hanya bisa memperlihatkan bangunan pabrik hanya dari arah bagian sampingnya saja. Baik, langsung saja saya akan mengupas sejarah dibangunnya pabrik Britex ini oleh orang Belanda pada zaman dahulu. Pada tahun 1901, pabrik ini dibangun oleh orang Belanda. Pembangunan pabrik ini dimulai dari 1901 sampai 1905. Setelah pembangunan pabrik ini diresmikan dan selesai, lalu pabrik ini dijadikan sebagai pabrik gula. Pabrik gula tersebut berdiri sejak 20 tahunan. Lalu pabrik gula tersebut mengalami penurunan dan akhirnya bangkrut. Setelah pabrik gula tersebut mengalami penurunan dan akhirnya tidak beroperasi lama, lalu pabrik gula tersebut menjadi pabrik benang atau yang disebut dengan pabrik Britex. Di pabrik benang tersebut membuat pertenunan yang prosesnya dimulai dari pemintalan sampai menjadi tenun. Di dalam pabrik benang tersebut ada beberapa jenis mesin yang ada di pabrik Britex untuk memproses tenun tersebut. Ada berbagai macam, yaitu ada mesin glowing, mesin garde, mesin drawing, mesin flyer, mesin ring. Lalu kemudian proses selesona sampai dengan proses pertenunan. Dan dalam proses pembuatan tersebut mulai dari kapas sampai menjadi kain. Setelah itu, pabrik Britex dalam beberapa tahun, sekitar 20 tahunan, menjadi bapara. Yang dimaksud dengan bapara ini adalah joinan atau kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Tidak lama kemudian menjadi susut dan bangkrut lagi. Lalu TTI sekitar tahun 1970 dibangun. Letaknya di sebelah pabrik Britex tersebut.
Jadi di pabrik Britex tersebut terdapat 1.000 lebih pekerja. Lalu terdapat satu ruangan khusus di dalam tanah. Nah, di ruangan itu tempat menyimpan kapas supaya tidak bertebangan kemana-mana dalam proses pembuatan benang tersebut. Setelah dibangunnya TTI, lalu dibangun Kotsrejo. Sampai sekarang ini, Kotsrejo ini terus produktif dan berkembang membuat benang. Kotsrejo ini juga bekerja sama dengan orang India, Cina, dan Malaysia. Pimpinan-pimpinan dari Kotsrejo ini ada yang dari Malaysia, Cina, Swiss. Sebab pabrik Kotsrejo ini terus produktif sampai sekarang. Lalu pabrik ini adalah gabungan dari 126 negara. Itu sebabnya pabrik Kotsrejo ini terus produktif dan berkembang sampai sekarang. Jadi, Kotsrejo dan TTI ini saling mendukung atau saling bantu-membantu. Pabrik benang yang paling terkenal ada di Cina. Dan di TTI ini membuat kain. Lalu kain tersebut biasanya dibuat layar kapal. Terus ke Bogasari. Dan Bogasari tersebut memproduksi sendiri. Lalu TTI akhirnya tidak membuat kain. Jadi di TTI ini hanya membuat benang saja.